Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini materi manajemen operasional bisnis kita akan membahas mengenai penjadwalan. Penjadwalan dalam proses produksi adalah proses pengaturan urutan dan waktu pelaksanaan berbagai aktivitas produksi untuk mencapai tujuan tertentu. Penjadwalan membantu perusahaan mengoptimalkan penggunaan sumber daya, mengurangi pemborosan dan memastikan produksi berjalan efisien. Dengan penjadwalan yang tepat, perusahaan dapat mengatur proses pembuatan produk, perakitan, dan pengiriman sesuai target waktu. Sehingga memaksimalkan pelayanan kepada pelanggan, penjadwalan memiliki peran penting dalam meningkatkan efisiensi operasional. Tujuannya antara lain, memaksimalkan pemanfaatan tenaga kerja, mesin, dan bahan baku, mengurangi biaya produksi melalui penggunaan sumber daya yang optimal, mempercepat lead time sehingga produk sampai tepat waktu, memberikan fleksibilitas dalam menghadapi perubahan permintaan pasar. Dengan penjadwalan yang baik, perusahaan mampu menjaga keseimbangan antara kapasitas produksi dan kebutuhan pelanggan. Introduction to Production Scheduling. Scheduling in the context of production is the strategic process of determining the sequence and timing of various activity to meet specific goals. It is the backbone of efficient operation, ensuring that resources are used optimally and bottlenecks are minimized. Effective scheduling transforms capacity into output, driving operational efficiency and customer satisfaction. Penjadwalan dalam konteks produksi adalah proses strategis untuk menentukan urutan dan waktu berbagai kegiatan guna mencapai tujuan tertentu. Penjadwalan merupakan tulang punggung efisiensi operasional yang memastikan pemanfaatan sumber daya secara optimal dan meminimalkan hambatan. Defining production scheduling. Scheduling in production is the process of arranging the sequence and timing of execution of various production activity to achieve specific objective. It is a critical component of operation management that ensures products are manufactured, assembled, and delivered according to target deadlines, thereby maximizing service to the customer. Rule of scheduling: it helps company optimize the use of resource, reduce waste, and ensure efficiency production flow. Proper scheduling maintains a balance between production capacity and customer need. Key objective for production scheduling is maximize utilization of labor, machinery, and raw material, reduce production costs through optimal resource allocation, accelerate lead time so product arrive punctually, provide flexibility in responding to changing market demand and fluctuational. Penjadwalan dalam produksi adalah proses pengaturan urutan dan waktu pelaksanaan berbagai aktivitas produksi untuk mencapai tujuan tertentu. Penjadwalan membantu perusahaan mengoptimalkan penggunaan sumber daya, mengurangi pemborosan, dan memastikan produksi berjalan efisien. Dengan penjadwalan yang tepat, perusahaan dapat mengatur proses pembuatan produk, perakitan, dan pengiriman sesuai target waktu. Sehingga memaksimalkan pelayanan kepada pelanggan, penjadwalan memiliki peran penting dalam meningkatkan efisiensi operasional. Tujuannya antara lain, memaksimalkan pemanfaatan tenaga kerja, mesin, dan bahan baku, mengurangi biaya produksi melalui penggunaan sumber daya yang optimal, mempercepat lead time sehingga produk sampai tepat waktu, memberikan fleksibilitas dalam menghadapi perubahan permintaan pasar. Dengan penjadwalan yang baik, perusahaan mampu menjaga keseimbangan antara kapasitas produksi dan kebutuhan pelanggan. Sistem penjadwalan membutuhkan integrasi antara perencanaan dan pengendalian. Perencanaan menentukan apa, kapan,
dan bagaimana produk diproduksi. Sedangkan pengendalian memastikan realisasi sesuai dengan rencana yang direncanakan. Adapun jenis-jenis sistem penjadwalan produksi, yang pertama yakni MTS atau Make to Stock. Produksi untuk persediaan, cocok bagi produk dengan permintaan stabil. Make to Order atau MTO, produksi berdasarkan pesanan pelanggan, dan Engineer to Order atau ETO, produk dirancang dan dibuat sesuai spesifikasi khusus pelanggan. Yang keempat, Assemble to Order atau ATO, produk dirakit dari komponen yang sudah tersedia. Dan yang kelima, Configure to Order atau CTO, pelanggan dapat memilih konfigurasi produk sesuai kebutuhan. Yang keenam terakhir, Lean Manufacturing, fokus pada efisiensi pengurangan waktu tunggu dan minimalisasi pemborosan. 6 jenis sistem penjadwalan produksi: MTS, MTO, ETO, ATO, CTO, Lean Manufacturing. Dalam penjadwalan just in time, kita mengenal pembuatan jadwal bertingkat dan Kanban. Jadwal yang efektif yang dikomunikasikan dalam organisasi kepada para pemasok luar akan mendukung just in time atau JIT. Penjadwalan yang lebih baik juga meningkatkan kemampuan untuk memenuhi pesanan pelanggan, menurunkan persediaan dengan menjadikan ukuran lot lebih kecil dan mengurangi barang setengah jadi. Caranya dengan membuat jadwal bertingkat, memproses lot-lot terkecil dengan lot-lot terbesar yang jumlahnya sedikit. Yang kedua, Kanban, memindahkan persediaan ke dalam pabrik hanya jika dibutuhkan, mendorongnya ke stasiun kerja berikutnya tanpa mempertimbangkan adanya atau tidaknya pekerja yang siap mengerjakan lot pekerjaan tersebut. Penerapan sistem just in time yang sukses membutuhkan pemanfaatan teknik dan perangkat spesifik yang mendukung filosofi inti, eliminasi pemborosan, dan aliran berkelanjutan. Ada 4 metode dalam JIT implementation. Metode ini berfokus pada fleksibilitas, kualitas sumber dayanya, dan menjaga bagaimana kualitas dari produknya untuk diinventaris seminimal mungkin. Kualitas di sumbernya salah satu teknik yang paling banyak dikuasai oleh bagian produksi adalah Kanban, sistem persinyalan yang mengotorisasi produksi, dan sistem ini digunakan untuk pergerakan material menggunakan kartu visual, memastikan material ditarik hanya saat dibutuhkan, menjaga tingkat WIP tetap rendah, dan teknik SMED, Setup Time Reduction, teknik yang difokuskan pada pengurangan drastis waktu yang dibutuhkan untuk mengganti alat dan peralatan, sehingga produksi dalam jumlah kecil menjadi layak secara ekonomi. Teknik yang ketiga, Poka-yoke, Mistake Proofing. Teknik ini menerapkan mekanisme yang mencegah terjadinya kesalahan, memastikan kualitas tertanam dalam proses dan bukan diperiksa kemudian. Teknik yang keempat, Automation atau Jidoka. Automation memberikan mesin dan operator kemungkinan untuk kemampuan mendeteksi dan menghentikan produksi segera saat cacat ditemukan, mencegah penyebaran masalah. Keempat teknik dalam just-in-time implementation, Kanban System, Setup Time Reduction, Poka-yoke, Mistake Proofing, dan Jidoka Automation. Demikian proses penjadwalan yang bisa dilakukan dalam manajemen operasional bisnis. Terima kasih, sampai jumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Saya Indra Dermawan, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan salam bahagia.